Selamat berjumpa dengan saya Dudit. Ini merupakan lanjutan video yang ini. Di bagian kedua ini saya akan menunjukkan fitur Dolby Atmos yang ditawarkan di Nuendo. Yuk, di sini saya sudah menyiapkan musik. Musik ini adalah musik yang mungkin pernah teman-teman dengar. Musik ini pernah saya pasang di opening dan closing salah satu video seri dasar audio digital. Musik ini sebetulnya saya buat sebagai pembuka sebuah sandiwara audio bahasa Jawa produksi Dinas Kebudayaan, atau kalau di Jogja secara resmi itu dijawakan menjadi Kundo Kabudayan, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bekerja sama dengan keluarga Sworobowo. Nah, judul sandiwaranya adalah Sego Kucing. Barangkali teman-teman yang ada yang suka mendengarkan sandiwara bahasa Jawa, linknya saya sertakan di deskripsi. Nah, sekarang kita dengarkan dulu. Nah, oke, seperti itu. Nah, di mixer ini tampak semua masih dalam format stereo, outputnya stereo. Sekarang saya tunjukin betapa simpelnya mengkonversi project saya yang stereo ini ke format Dolby Atmos. Ini file mentahan, aslinya. Artinya belum diapa-apain. Sudah ding. Jadi kan waktu mengerjakan sandiwara, project ini semua track MIDI-nya saya convert, saya mix down jadi WAV file. Setelah itu baru saya setorkan ke yang mixing. Saat itu yang mixing saudara Louis Franz. Tadinya saya mau nyobain dengan file MIDI-nya, tapi ternyata saya cari-cari nggak ketemu. Udah hilang lah. Jadi ya inilah file yang paling mentah yang dapat digunakan untuk bereksperimen. Ini bukan tutorial mixing, jadi kali ini saya sengaja memang tidak akan balancing, lalu memainkan frekuensi, wave file, dan teman-temannya. Paling cuma mainin amplitudo, itu pun akan saya coba batasi di volume saja. Itu pun juga bila nanti mendapati situasi clipping. Nah, tujuannya agar lebih maksimal dan melihat fitur Dolby Atmos ini. Kalau kita lihat janjinya Dolby Atmos, selain menawarkan bunyi yang spasial, yang imersif, yang meruang itu, Dolby juga menawarkan soal clarity. Oke, mari ini kita Dolby Atmoskan. Project setup, sample rate-nya sudah 48, berarti sudah beres ya. Masuk ke project, ADM authoring for Dolby Atmos, lalu setup assistance. Tadi sudah di set buffer size-nya 512, jadi udah beres. Lampunya sudah hijau, berarti sudah oke. Nah, sekarang kita ke bawah. Nah, di renderer ini, tampak di situ main mix channel configuration-nya ada banyak pilihan ini. Ini ada banyak pilihan, ada stereo, ada 71, 51, 514, 714. Dolby itu menawarkan fitur downmix juga. Artinya bila saya punya file dengan format 714 tapi sistem playernya 51, maka hal itu tidak jadi masalah. Saluran speaker akan disesuaikan secara otomatis dari 714 menjadi 51. Tapi bila memang untuk konsumsi 51 yang tidak akan di upmix jadi 714, ya pilih 51, 514 atau 71 saja. Nah, saya pilih yang maksimal, yang banyak, 714. Jadi add main mix channel with renderer. Nah, saya bikin ini yang 714. Lalu bawahnya lagi bed channel configuration-nya di situ 712.
Kenapa angka belakangnya beda ya? Karena 4 speaker yang di ceiling, yang di langit-langit itu sebetulnya ya cuma 2 channel gitu. 2 channel berpasangan, jadinya 4 speaker. Jadi kalau di sini 712 ya udah pas lah. Jadi 7 tambah 1 tambah 2 ada 10 track. Terus ini add bed, jadi kita tambahin bed. Terus route all track to bed channel, jadi semua track yang tadi, track saya yang ini ada 11 track itu akan masuk ke bed. Nah gini, ini otomatis ini oke gitu, ding, nah udah jadi beres. Jadi ini bednya sudah terisi. Di sini ada 10 track karena 712 kan, jadi ada 10 track nih, 1 sampai 10. Ini kita masih punya sisa yang bisa kita gunakan untuk sebagai objek dan sebagai bed lagi gitu. Dan di sini sudah ada langsung dia namai standar bed. Nah, grupnya kita bikin musik aja lah. Nah, karena ini musik kok, nggak apa-apa kan. Terus ini rendernya sudah oke, ini sudah oke. Nah, beres. Nah, sekarang saatnya kita, oh sebentar, lupa. Ada yang ketinggalan. Nah, mana tadi? Nah, di sini di mixernya ini kita kumpulin sana aja ya, biar enak. Ini ke sana ya, udah. Nah ini, jadi intinya ini ya, ada standar bednya, kemudian outputnya, kemudian renderernya ya di sini di renderer ini. Nah karena kita ini down mix ya, down mixnya itu ada pilihan 20, ada binaural 51, 71, 514, 714. Nah ini kalau kita punya sistem 714, 514, atau 71 atau 51 ya pilihlah yang itu. Tapi kalau karena saya nggak punya sistem itu, maka saya akan pilih yang binaural saja. Karena kita mau pakai headphone. Nah, oke. Ini sudah beres, ininya 714, tapi outputnya akan jadi binaural. Nah, makanya di sini ini kelihatan jadi 2. Kalau 714 ini kan jadi banyak ini. Nah, kan? Jadi L, R, C, L. L itu left, R itu right, kanan, C itu center, LFE itu low frequency effect, subwoofer, LS itu left surround yang di belakang ya, left surround yang di samping, yang di belakang yang kanan itu right surround. Kemudian yang SL itu side left, kemudian side right. TFL itu top front left, TFR itu top front right, atas depan kanan. Kalau TRL ini top rear, rear itu belakangnya, atas belakang left. Terus TRR berarti top rear, terus TRR berarti top rear right. Nah, di atas tapi di kanan. Oke, ini sudah ready. Kita sudah lihat bahwa semua track saya sudah berubah nih. Panningnya sudah berubah menjadi seperti ini, sudah menjadi VST apa namanya, multi panner. Kenapa ini keluar lagi? Ini semua sudah menjadi VST multi panner tracknya. Ini juga sudah. Nah sekarang kita dengarkan. Nah ini saatnya kita menggunakan headphone. Oh lupa tadi lupa. Nah ini down mixnya jadiin binaural. Nah sudah. Nah sekarang kita pakai headphone. Teman-teman juga pakai headphone.
kalau dengerin biar ada ininya, efeknya biar terasa. Oke, kita dengarkan. Nah, beda kan sama yang tadi. Ini belum diapa-apain loh, sudah kedengaran ada efek meruangnya gitu, sudah ada semacam reverbnya gitu. Nah, saya belum tahu apakah OBS ini mampu merekam ini atau YouTube juga mampu menangkapnya. Saya lihat nanti waktu ngedit video ini. Nah, sekarang saya akan coba mixing, dan ya seperti biasa, nggak ada aturan dalam mixing, ya kan. Saya cuman mau coba mainin fitur multi panningnya saja. Saya nggak akan bermain-main dengan ini, butuh kompresor dan itu tuh enggak, supaya tidak kacau gitu. Ini kalau kita klik di sini. Nah, di sini kita nanti keluar ini VST multi-panner. Ini adalah top view. Terus di sini ada extended ininya, extended viewernya. Ini untuk dilihat dari belakang. Kalau ini dilihat dari atas, ini tampak belakang. Kalau tampak belakang ini, nah ini ada atas, kiri, kanan, bawah. Terus kalau di sini, ini depannya yang sana, kirinya yang ini, kanan ini belakang, ya kan? Yang belakang yang di bawah XY itu, ya sumbu itu belakang. Jadi ini kalau ini dilihat dari belakang ya. Jadi depannya yang sana, yang putih itu depan, bukan belakang. Ya. Itu depan, yang sana. Oke, di sini ada. Jadi kita bisa memainkan ini posisi ini ya. Ini mau kita geser. Kalau dengan top view ini kita bisa geser ini, geser kiri atau ke kanan atau maju, atau ke belakang, kiri kanan gitu, atau ke samping gitu ya. Terus kalau di rear view ini kita juga bisa main ini, kita bisa main dengan ketinggiannya atau dengan sumbu Z. Nah, ini kan ada sumbunya ini. Sumbu X untuk kiri kanan. Ini kan sumbu X di sini. Ini sumbu X, ini juga sumbu X. Jadi kalau kita main fadernya ini akan bermain di kiri kanan. Kalau ini sumbu Y, ini akan maju mundur. Nah, gitu. Kalau sumbu Z, ini bisa kelihatan di sini akan naik turun. Soal naik turunnya. Oke, kita coba sambil dengerin ya. Kita solo saja. Nah, seperti tadi, ini posisinya ini sebetulnya harus di feed mute. Di feed solo di feed. Oke, kita balikin lagi tempatnya semula ya. Ini tempatnya semula ada di sini. Kita solo ini aja. Lah, ya ampun. Ini kalau pakai single monitor gini memang bingung saya terbiasa dengan double monitor. Ini biasanya itu ada di sana itu. Tapi ini karena yang bisa merekam cuma satu layar, jadi ya sudahlah. Gini. Ini solo, kita solo yang ininya apa ini, Saron. Nah, Saron kita solo.
Ini mulainya di mana ini? Nah, sini. Nah, ini. Ke kiri, belakang, samping, depan. Kalau ke bawah, ke atas, belakang, ke atas, samping. Kalau ini agak tengah gimana? Nah, gitu. Oke, keren kan? Asik kan? Nah, kita mainkan. Nah, kita mainkan di agak depan aja, depan saja ya. Depan saja. Di sini. Agak sini aja deh. Agak sini supaya nanti ini ada bonang. Nah, kalau bonang, ini bonangnya saya bikin stereo. Nah, kalau stereo gimana? Nah, kalau stereo dia akan ada dua begini. Jadi kalau dia di tengah akan begini ya. Nah, gitu. Kalau diputar gitu. Ini rotasinya, kan? Keren kan? Kalau diputar-putar gini. Keren. Ini naik dikit. Diputar-putar gitu nanti. Ya, kita dengerin. Kalau diputar-putar gimana? Oh, kan? Keren. Kalau dia lebih tidak terlalu lebar aja, mungkin lebih ini gimana ya? Nah, ini dia bisa lebih sempit di sini, lebih sempit. Terus kalau kita gitu. Ini gini aja ya. Jadi kalau digabungin dengan saron tadi, nah sarannya ada di depan, ke kiri. Ini agak serong gitu. Oke, kita tambahin dengan demung. Demungnya posisinya ini di gitu. Kalau ini sarannya ada di sana, biar demungnya ada di situ. Nah. Ini saya rasa kacau semua ya ini ya, apa volumenya segala kacau. Kalau dari stereo ke sini ini jadi kacau semua ya. Tapi biarin aja lah, gini aja lah, manual aja, kira-kira aja. Nanti udah sementara begini. Oke, di sini ada string. Oh, ada kempul. Oh, kempul ini biar nanti sama bass aja. Ada string juga. Nah, stringnya akan saya taruh di sini. Ada bass.
agak belakang aja. Bassnya yang agak bassnya mana tadi? Bassnya yang agak belakang. Gak kedengeran. Salah. Atau mungkin kompolnya agak naik. Agak naik kelihatannya lebih menarik, coba. Nah. Ini juga speknya agak naik sih. Super lebar. Oke. Ini jadi banyak kayak ginian ya. Kita lihat. Halo. Oh, sorry. Ini kita sebentar. Ini kita mati dulu. Wah, keren. Nah, kira-kira gitu. Sekarang kita masukin ke ininya, perkusinya. Ini perkusinya kita jadiin satu gini aja, coba. Oke, ini sendiri. Ini aja. Ini Rebana. Rebananya. Kalau yang ini, sorry. Oke, ini lebih tinggi, berarti itu nanti di atas, ini biar di bawah. Nah, ini untuk tilting ya. Jadi untuk memutar itu. Terus kemudian ini memutar tapi vertikal, sumbu X. Dan ini kalau berputar di sumbu Y. Nah, oke. Jadi ini kalau ini tak naikin dikit. Misalnya ini naik dikit ya. Naik. Terus saya putar, dia akan begini ya. Kiri kanannya dia akan berputar gitu, kira-kira begini lah. Enaknya gimana ya? Oh, ini enaknya gini mending. Nah, gini aja ya. Tapi jadi keras banget ya. Turun dikit lah.
ini kebalikannya. Ini biar balik begini. Nah, atau gini aja, tapi jadi ke sana semua. Gini aja kali ya, coba. Pojokan sana. Kalau ini sebaiknya agak tinggi. Kalau naik, naik. Oke, coba. Udah. Ngeri ya. Tambahin ini deh. Ini apa sih suaranya? Bel. Oh, kayak gitu. Ini. Oke. Berarti belnya di agak atas. Atasin aja di bawah ya ini. Di atas deh. Terus ini agak belakang aja, belakang. Sini deh. Kalau lamat-lamat gitu sebenarnya lebih menarik. Oke. Jangan keras-keras lah. Oke, gongnya kelihatannya, gongnya di mana ya? Tengah-tengah sini aja deh. Gong kalau agak tinggi gimana sih? Coba aja. Namanya juga percobaan, nggak ada masalah kan? Kalau gong di atas gini gimana sih suaranya? Coba. Kalau di bawah? Asik di atas. Saya nggak tahu apakah teman-teman bisa merasakan atau enggak. Kalau di sini terasa banget, dia bisa naik turun gitu. Mungkin kalau ini tidak terasa ya berarti soal OBS atau YouTube atau ya antara dua itu ya. Tapi mungkin teman-teman bisa nyoba sendiri. Kalau bisa nyoba sendiri kan terasa betul. Ini terasa meruangnya itu, wih keren makanya. Tapi yang jelas kacau semua ini, yang tadinya stereo ini jadi kacau semua ini. Volumenya kacau semua. Oke.
Oke. Oh iya, kalau teman-teman mau, ini satu lagi. Nah, ini posisi begini, ini track itu masuk ke bed. Nah, ini bisa kita, kalau kita jadikan objek. Nah, sekarang coba kalau Bonang ini atau Saron ini kita jadiin objek ini di sini. Project ADM Autorun. Ini add objeknya. Ini kita bisa select dulu. Select Saron. Nah, Saron dulu coba. Saron ini satu track jadi objek ya. Ini create object from selected track. Nah, gini. Nah, ini. Nah, kalau objek ini ada ke binary-nya itu aktif ini. Bisa mid, tengah-tengah, bisa near, dekat, atau far, jauh. Tapi mid aja atau dekat ya. Dekat deh. Oke, jadi ini Saron ini sekarang jadi objek. Nah, kita lihat di sini, ini beda ininya apa? Parameternya di sini ini agak beda. Di sini ada object size. Jadi ini bisa digedein begini. Spreadingnya itu coba ya. Wah, gitu. Atau kecil gitu. Jadi lebih ruang gitu. Lalu ada speaker snap. Jadi snap ke speakernya. Ini pasti speakernya snap gini. Nah, gini nih. Snapping ke ininya, ke apa sumbunya, apa gridnya ini. Tapi scale ini nggak aktif jadinya. Yang aktif hanya ini ya. Tapi scale-nya ini nggak aktif. Ini bisa diputar-putar. Ini bisa putar ke segala arah. Tapi ini nggak aktif. Yang ini nggak aktif. Tiltnya nggak aktif. Ini juga nggak aktif. Nah gitu. Itu bedanya objeknya. Objek itu memang khusus untuk diputar-putar gitu ya. Diposisikan di mana. Terus bisa diputar-putar gitu. Nah sekarang kita coba putar-putar deh. Tapi enaknya bukan yang ini yang bisa diputar-putar, yang Bonang aja kali ya. Nah ya ini lebih enak ini. Dari kita jadikan objek deh. Audio ini ya oke. Ini far. Kalau far ini diam aja deh. Gunakan di tengah. Oke. Sekarang kita coba putar-putar. Muternya tadi yang mana? Ini ya. Ini terbegini, yang ini. Oh, dia dua ya. Dia langsung connect ya. Turun, muter dulu. Oke. Ini 0 dulu. Ini 0 juga.
Oh, ini nggak mau ya. Yang nolnya berarti yang ini. Biar B bottom. Ini center. Center. Aduh. Oh, S ya. Ini center. Side. B itu bottom di bawah. Oke, kita coba. Ini berarti jangan terlalu lebar. Ini bisa muter nggak? Oh, bisa. Oke, kita coba. Kerasa atau mungkin kecilnya, kalau terlalu besar mungkin kali nggak kerasa. Coba sekali lagi. Oh iya, kalau kecil dia lebih terasa ini. Oke, kita coba naik turunnya. Atas bawahnya mana? Nah, ini. Oke. Kalau naik turun cukup. Wah, jadi kayak waktu pertama kali dulu belajar mixing, apa, main-main audio itu ya, pengen guru konon gitu. Lagi seneng-senengnya pengen lihat ini. Kita lihat. Oh, nggak kedengeran. Jadi kecil sekarang. Oke, kayak gini coba ya.
Nah, tapi di sini jadi kelihatan nih. Sekarang ada di renderer ini akan kelihatan. Nah, ini objeknya. Kita punya objek. Oke. Kita lihat di sini nih, ini. Ini ada objek. Ini bed, standar bed di sini. Dan ini masing-masing objeknya. Ini tadi objek Saron, ini Bonang. Kalau stereo dia butuh 2 track. Jadi ini Bonang 1, Bonang 2. Nah, dia stereo. Ini rebana stereo, rebana 1, rebana 2, dan terbang 1, terbang 2. Nah, gitu. Kalau lihat di agak beda kayaknya. Oke, kayak gitu. Jadi kayak gini ya, anggap aja udah kayak gini lah. Nanti kalau keterusan nanti nggak selesai nanti. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nanti akan saya teruskan. Nanti kalau sudah ada hasilnya, nanti saya share. Tapi kira-kira seperti itu. Oh ya, satu lagi. Ada satu lagi yang belum ini. Kita coba string aja deh. Nah, string. Ini stringnya kita bikin solo aja. Coba. Nah, ini ada fasilitas ini. Ini di kok ini toh. Ini loh. Di sini. Atau ini kita jadikan objek dulu. String ya. Yang di atas ini ini ada find scale position mode. Nah, kalau pencet shift dia akan posisinya seperti itu. Kita geser-geser ini ya, dia akan memposisikan. Nah, dia akan ngepasin. Jadi akan ada 2. Kalau deket ini level ini akan berubah juga. Nah, kayak ini posisi ini. Terus kalau posisi ini horizontal movement. Kalau posisi begini kita akan bermainnya hanya horizontal. Ini mau digeser kemana-mana, mouse-nya mau kemana-mana, dia gerakannya cuma horizontal. Kalau ini vertikal. Yang ini maju mundur. Kalau yang ini itu diagonal. Nah, diagonal gini. Gesernya diagonal ke sana, ke sini, diagonal ke situ. Ini diagonal ke sana. Nah, kan gitu. Kalau ini jam, positioning handle-nya ke handling yang ini. Nah, gitu. Nanti teman-teman bisa merasakan ini ya, antara yang 2 dan ini. Kalau pakai mouse gitu terasa kok ke sini gitu. Gitu ya. Terus kalau ini position left right channel independently. Jadi ini kalau mau dipindah memisahkan ini posisi begini ya. Ini posisi begini. Ini hanya salah satu aja yang kita bisa mainin, salah satu. Kiri kanan gitu. Kalau yang kita klik yang kanan ya kanan aja yang kita pindahin. Jadi kirinya di sana, kanannya mau di sini itu bisa juga gitu. Kanannya di sini, kirinya di sebelah sana ya gitu. Kalau pengen gitu ya. Mau dibebasin gitu. Gitu. Itu tuh bisa gitu. Oke, yang lain jadinya kan kita solo aja dulu.
stringnya. Nah, ini object mode, kalau ini bed mode. Terus ada pembatas ini, elevation pattern for 3D mixing. Dan ini yang ini itu, terus coba yang ini ya. Yang ini adalah elevation pattern for 3D mixing. Memungkinkan ini menggunakan pola elevasi untuk membiarkan parameter ketinggian secara otomatis gitu, mengikuti kurva yang telah dibikin gitu, yang udah ditentukan. Jadi ada model seperti ini, kurvanya kayak gini, kurvanya ini kita lihatnya harus dari samping ini loh garisnya nih. Terus ada model yang seperti ini gini, nah kayak gitu. Jadi ini kalau naik turun, mana salah. Nah ini naik turunnya jadi nggak bisa ini. Nah nggak bisa dimainin. Bisa deh. Oh enggak ya. Nggak bisa bermain dengan itu. Atau ini. Nah dia akan menyesuaikan gitu loh. Tiba-tiba sekarang jadi di sini. Kalau di sini dia akan begitu ya. Ini akan menyesuaikan. Kayak terowongan, ini namanya apa ini? Bridge, half pipe. Seperti dia di terowongan gitu rasanya. Oke, sementara begitu. Ini cuma main-main aja ya. Saya belum serius untuk membuat mixingnya ini. Nanti kalau saya sudah serius masukin efek dan segala macam, nanti akan saya sharing lagi. Apakah ada perubahan dengan ketika bermain dengan kompresor dan segala macam? Karena ini aja itu sudah berubah semua gitu. Volume yang tadinya di stereo sudah rasanya sudah oke, terus begitu dimasukkan dalam ruangan ini jadi berubah semua ini. Oke. Nah sekarang bagaimana kalau import dan ekspornya? Kalau sudah selesai begini, kita bisa langsung ekspor ke sini, di ekspor ini, export EDM file, terus nanti akan masuk ke sini ya. Misalnya kita beri segel kucing gini, save.
Udah, lalu bagaimana? Nah, lalu kalau kita mau pengen buka lagi ini hasil EDM ini, kita save dulu ya. Sebentar. Oh, coba cek dulu. Nanti import audio EDM. Nah, ini bisa kelihatan di sini bahwa bednya itu jadi satu. Terus kemudian saron yang objek itu jadi satu semua. Sendiri per objek. Saron, bonang 1, bonang 2, LR, rebana LR, terbang LR, string campur LR. Kita import semua aja. Import all media file. Mana? Oh, belum. Ini harus dicentangi tuh ternyata. Nah, gitu. Nah, ini bednya jadi seperti ini. Dia ada 10 track. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Terus yang ini objeknya. Yang ini objek. Ini adalah bednya, ini objeknya. Ya sudah. Di sini tambah bahwa standar bed atau bed bus akan mix jadi satu file, namun objek akan berdiri sendiri. Jadi udah selesai. Nah, jadi file EDM ini sudah bisa dikirim ke user Dolby Atmos, ke Apple Music, Amazon Music, atau ke Tidal, atau nunut dipromosikan lewat Dolby Music, atau dinikmati dengan home theater, atau yang sistem audionya 714, atau ke Netflix, atau ke bioskop yang 71 atau yang 714. Sebagai penutup, kekurangannya adalah bagaimana bila file ini kalau mau dikonvert ke format stereo. Salah satu yang bikin lama ketika mau membuat video ini adalah bagaimana cara mengkonvert ke stereo untuk saya masukkan ke YouTube. Nah, ini yang masih belum ada solusinya, atau ya memang tidak dijadikan solusi untuk Dolby. Mungkin mereka pikir, lah kalau sudah pakai Dolby Atmos ya hardware-nya harus Dolby Atmos dong. Meskipun di help-nya Nuendo dikatakan bisa dikonvert ke stereo 2.0, tapi tetap saja saya coba itu nggak sukses gitu ya. Mungkin kalau dikonvert ke MP4 masih masuk akal, karena MP4 itu bisa 51, tapi tetap saja rumit gitu. Atau mungkin perlu menggunakan renderer dari luar, misalnya renderernya Dolby Atmos Mastering Suite, tapi itu juga belum pernah saya coba sih. Nah, kalau dikonvert pakai MBU-nya Sennheiser, DVR-nya Sennheiser, ya bisa saja sih, cuman kan nggak jadi Dolby lagi gitu, jadi Dolby Sennheiser. Nah, kalau mau gitu kan mending pakai Sennheiser aja sekalian dari awal kan. Itu pun harus nambah ongkos buat beli toolsnya Sennheiser. Saya menemukan satu tutorial, saya sertakan di deskripsi, yang membahas masalah ini. Konversi ke stereo 2.0 itu butuh alat lagi, butuh tool lagi, butuh converter lagi, yang juga berbayar. Bila teman-teman ingin menyimaknya, linknya saya sertakan di sana. Baik, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Bila teman-teman suka video ini, silahkan like. Yang belum subscribe, tolong di subscribe. Aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi bila ada video terbaru dari saya. Silahkan tinggalkan pesan, kesan, pertanyaan, kritik, dan saran di kolom komentar. Bila tidak suka, silahkan dislike. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.